Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita masuk ke sholat Jumat, mohon izin kami menyampaikan beberapa pengumuman untuk Jumat 25 Muharram 1448 Hijriah atau 10 Juli 2026. Laporan yang pertama adalah laporan kas Masjid Al-Haqqum bin Sutar periode 3 sampai 9 Juli 2026. Kas masjid sampai tanggal 2 Juli 2026 sebesar Rp7.040.000. Yang kedua, infak Jumat 3 Juli 2026 sebesar Rp4.882.000. Subsidi dari Dewan Masjid 17 juta. Sehingga total pemasukan adalah Rp28.922.000. Untuk pengeluaran sampai dengan tanggal 9 Juli 2026 adalah operasional Jumat 3 Juli sebesar Rp1.641.000. Operasional kas bulanan Rp4.550.000. Takjil Senin dan Kamis sebesar Rp800.000. Operasional kajian Kamis sebesar Rp1.500.000. Operasional pesantren Rahmatan lil Alamin sebesar Rp4.882.000. Sehingga total pengeluaran adalah Rp13.373.000 dan saldo akhir adalah Rp15.549.000. Pengumuman yang kedua adalah kajian rutin di Kamis sore, di mana untuk tema pekan pertama adalah fikih ibadah perspektif 4 Imam Mazhab oleh Dr. Rahma Puan Oktavianto LCMA. Kemudian pekan kedua Sirah Nabawiyah oleh Profesor Dr. Andi Andriansyah. Pekan ketiga Kitab Riyadhus Shalihin oleh Ustadz Ali Junifar LCMA. Dan pekan keempat adalah kajian tafsir surat-surat pilihan oleh Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Untuk khatib dan imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustadz Mahmudin SPDI STHMA dengan tema Ayah dalam Perspektif Islam dengan muazin Bapak Ismail. Waktu zuhur adalah 12.01. Pengumuman selanjutnya adalah Dewan Masjid insya Allah kembali mengadakan daurah manajemen masjid yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Ahad tanggal 8 dan 9 Agustus 2026 yang berlokasi di Bandung, lebih tepatnya di Hotel Puri Setiabudi Residence, dengan kuota yang terbatas hanya 25 peserta. Untuk itu waktu pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 15 Juli. Jadi bagi para peserta yang akan mengikuti kegiatan akan dikenakan infak sebesar Rp300.000, dan bagi para peserta yang ingin mendaftar bisa langsung menghubungi pengurus masjid. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh jamaah AHM yang belum terdaftar sebagai muzaki untuk bergabung menjadi muzaki di AHM. Adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh, diantaranya yang pertama mendapat pahala amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan layanan ambulans gratis, mendapatkan santunan kematian, mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan, mendapatkan THR untuk istri yang ditinggalkan, mendapatkan kalender tahunan, karena setiap penghasilan yang kita terima adalah hak saudara kita yang membutuhkan di dalamnya. Bagi jemaah yang ingin bergabung menjadi muzaki dapat menghubungi pengurus masjid. Semoga dengan kita menjadi muzaki insya Allah mendapat pahala yang terus mengalir, semakin berkah dan di lapangan rezekinya. Amin. Selanjutnya pengumuman untuk kegiatan tahsin rutin. DKM Al-Haqqum Mubin bekerjasama dengan lembaga Al-Quran Al-Usmani membuka kembali pendaftaran tahsin Al-Quran untuk periode 2026 dengan target membaca Al-Quran dengan benar dan ataupun tartil. Waktu pendaftaran dari 10 Juli sampai 31 Agustus 2026 dengan infak pendaftaran Rp50.000 dan infak kegiatan per bulan Rp50.000. Bagi yang ingin mendaftar bisa menghubungi pengurus masjid dengan Bapak Sutrisno. Yang terakhir, himbauan bagi jamaah sebelum sholat Jumat dimulai. Bagi jamaah yang sudah di dalam masjid, mohon untuk dapat mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu yang masih kosong dan merapatkan safnya. Bagi jemaah yang ingin masuk
ke saf, mohon tidak melangkahi pundak jamaah-jamaah yang lain. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon dapat dipastikan kembali seluruh handphonenya sudah tersilent atau dapat dinonaktifkan untuk sementara. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, mohon kepada para jemaah untuk tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ada satu kata kalimat nasihat dari beliau buat kita semua, dan ini sekaligus kritik bagi kita yang berperan berposisi sebagai seorang ayah. Apa kata beliau? Idza tabartal fasad fil aulad ra'aita 'ammatahu min kibalil aba. Ketika kau perhatikan kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka sesungguhnya secara umum itu berasal dari kesalahan ayah-ayah mereka. Hadirin hamba Allah yang sama-sama harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak ayah yang tidak memahami, tidak memiliki ilmu tentang peran dan tugasnya sebagai seorang ayah. Karena banyak ayah, karena tidak memiliki ilmu, sehingga dia tidak bisa menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang ayah. Sehingga apa yang terjadi kata beliau? Kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya ada peran besar secara umum dari seorang ayah, dari para ayah. Oleh karena itu, kita harus memiliki ilmu agar kita tidak punya peran dalam membuat kerusakan bagi anak-anak kita. Maka kita tahu ilmunya. Bagaimana Islam memandang sesungguhnya ayah itu memiliki banyak peran, banyak tugas yang harus dia jalani. Yang pertama adalah jelas tugas seorang ayah, peran seorang ayah. Dia sebagai seorang qawam, seorang pemimpin. Maka dialah yang seharusnya punya tugas utama di dalam rumah tangga, karena dia pemimpin. Dan kepemimpinan seorang ayah akan terlihat ketika dia mampu memberikan nafkah tidak hanya kepada istrinya, tapi juga kepada anak-anaknya. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu. Laki-laki itu pemimpinnya kaum wanita. Oleh sebab karena Allah lebihkan laki-laki itu dibanding dengan wanita. Dan oleh sebab karena merekalah yang menafkahi. Maka ini tugas, ini peran seorang ayah. Bagaimana dia mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah peran ayah di dalam Islam. Sesungguhnya dia adalah seorang pendidik. Dan ini yang terjadi kerusakan ini. Karena banyak ayah tidak paham bahwa dia seorang pendidik bagi anak-anaknya. Banyak serahkan pendidikan itu hanya kepada istrinya, kepada ibunya. Banyak orang yang sudah merasa cukup mendidik anak itu ketika memasukkan kepada sekolah-sekolah. Di dalam sekolah, baik sekolah Islam ataupun yang lainnya. Ini salah. Pendidikan utama anak itu adalah dari ayahnya. Oleh karena itu kita melihat dalam Al-Quran bagaimana dialog pendidikan itu tidak ada Allah sebutkan dialog itu antara anak dengan ibunya. Tidak ada. Dialog pendidikan itu Allah abadikan dalam Quran hanya ada dari seorang ayah kepada anaknya. Baik itu kisah Nabiullah Ibrahim, bagaimana dia memberi nasihat kepada anaknya Nabi Ismail. Padahal durasi pertemuan keduanya itu jarang. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Ar-Rahil Maktum, beliau mengatakan hanya 4 kali durasi pertemuan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi durasi pertemuan yang singkat ini, yang jarang ini, setiap bertemu berkualitas. Karena mampu Ibrahim memerankan sosok seorang ayah sebagai seorang pendidik. Begitu juga bagaimana Nabi Yakub memainkan perannya kepada anaknya Nabi Yusuf. Begitu juga Luqman memainkan perannya sebagai seorang pendidik kepada anaknya. Maka jelas tugas mendidik adalah kita. Sesibuk apapun kita dalam mencari nafkah, maka jangan pernah lupakan tugas utama kita mendidik anak kita. Dekatnya seorang anak dengan ibu itu biasa karena ikatannya kuat. Tapi dekatnya seorang anak dengan ayah itu luar biasa. Kenapa? Karena di tengah kesibukannya, bagaimana mampu anak-anak kita dekat dengan kita sendiri. Dan itu tidak akan terjadi ketika tidak ada dialog pendidikan antara seorang ayah dengan anaknya. Dan terakhir dari sekian banyak peran dan tugas seorang ayah dalam Al-Quran, dalam Islam, bagaimana seorang ayah harus menjadi qudwah, suri toladan. Dan itu ada dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 74. Ketika Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ada 3 doa yang kita minta dalam doa ini. Pertama, kita minta pasangan yang soleha. Yang kedua, kita minta anak-anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, kita minta kepada Allah agar kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsir Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas disebutkan ketika kita berdoa wa ja'alna lil muttaqina imama, itu sama dengan kita mengatakan ij'alna sholihina liyaqtadu bina. Ya Allah, jadikan kami sebagai seorang suami yang soleh. Jadikan kami sebagai seorang ayah yang soleh, agar kesolehan kami bisa diqudwah, bisa diikuti oleh istri dan anak-anak kami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Di masa Umar bin Khattab datang seorang ayah mengadukan kedurhakaan anaknya.
Lalu dengan marahnya kemudian Khalifah Umar meminta sang ayah untuk menghadirkan anaknya di hadapannya. Maka begitu sang anak hadir di hadapan Khalifah Umar, sebelum Khalifah Umar mengatakan sesuatu kepada anak itu, kemudian sang anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sebelum engkau memvonis aku sebagai anak yang durhaka sebagaimana aduan ayahku kepadamu, maka katakan kepadaku, apa hak seorang anak terhadap ayahnya?" Maka kemudian Khalifah Amirul Mukminin menyebutkan tentang 3 hak anak dari ayahnya. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Yang kedua, menghadirkan di dalam rumah tangganya ibu yang solehah. Yang ketiga, mengajarkannya Al-Quran. Maka ketika Khalifah menyampaikan tentang 3 hak anak dari ayahnya ini, maka sang anak mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada satupun dari 3 hal itu yang diberikan oleh ayahku kepadaku." Maka kemudian Amirul Mukminin pun memandang kepada sang ayah dan mengatakan kepada sang ayah, "Wahai ayah, sebelum anakmu durhaka, sesungguhnya engkau telah menjadi orang tua yang durhaka kepada anakmu." Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang tua, menjadi ayah yang durhaka kepada anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.